Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bagian ini kita berjumpa kembali di tanggal 23 hari Sabtu nih. Sabtu. Oh iya, di Sabtu. Sabtu ya. Saatnya weekend ya. Dan saya seperti biasa ya, hari weekend ini kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu punya hobinya traveling atau mungkin hobinya juga memancing atau memasak, mungkin ibu-ibu ya, atau juga anything lah. Kalau saya masih setia dengan beberapa tanaman yang ada di sini karena saya suka tanaman. Tentunya bagi Bapak Ibu semuanya ya yang mampir ke channel saya, tentunya yang hobinya itu tanaman gitu ya. Kalau lihat tanaman tuh jadinya wow ya kan, bikin mood kita jadi oke, jadi semangat untuk menjalani hari-hari ya, seperti itu. Paling lihat warna-warni cantiknya beberapa tanaman seperti itu ya. Baik, selamat pagi saya ucapkan di pagi yang cerah ini. Sebentar lagi saya juga akan jogging lah ya, sarana sebagai usaha untuk menjaga kebugaran tubuh sehingga tubuh saya tidak gampang sakit-sakitan seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan ngobrol dengan yang namanya ini dia. Nah, ini nih namanya Hoya ya, Hoya dicida nih, atau Hoya kuaci katanya. Karena kuaci mungkin ya bentuknya kayak si daun-daun kuaci lah ya gitu. Daun kuaci, biji kuaci kali ya. Nah, dia mungkin ini jenisnya sukulen ya, atau apa ya, karena kan mirip-mirip lah ya seperti itu. Nah, dia akan merambat nih teman-teman ya, tanaman pot gantung, jadi akan merambat ke bawah, menjuntai ke bawah juga. Kemudian ini dari kemarin sih saya udah perhatikan ya, ini mau saya ajak ngobrol apa enggak ya pagi hari, karena kemarin sih dia adanya di pojokan. Nah, sekarang saya cantelin di Kamboja ya, sama-sama Kamboja gitu. Seru ya tuh liatnya, apalagi ditemani sama si Mbak Kamboja, cantik banget ya pagi hari ini. Nah, ini sukulen apa, Hoya apa tadi namanya, Hoya lah, Hoya kuaci ini ya. Bentuknya tuh secara struktur kita perhatikan ya teman-teman, ini batangnya menjalar ya, panjang gitu kan. Kemudian ketika ada batang gitu kan, ada daun-daunnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini mirip apa ya, kalau saya perhatikan yang ada di sini ya, pokoknya begitulah ya. Tanaman gantung ya, menjuntai tuh banyak banget nanti. Ini mungkin saya suka ya dengan ciri khasnya, dia polos aja, hijau-hijau gitu aja udah. Jadi mungkin kalau diibaratkan orang, dia orangnya low profile lah. Standar aja lah, nggak yang gimana-gimana gitu kan ya. Oke. Jadi daunnya seperti ini ya, kayak kuaci ya, tuh bulat-bulat begini. Dan ini subur banget ya teman-teman, sini tinggal nanti dikasih siraman air ya, itu otomatis sih, karena tiap pagi saya kasih siramin semuanya, jadi agar tetap tumbuh dan fresh seperti. Kalau saya lihat dia memang sangat subur sekali ya teman-teman. Di sini cukup karena sinar matanya oke, jadi dia tumbuh kembangnya cepat juga sih gitu ya. Kalau saya perhatikan belum ada penyakit berarti ya, seperti apalah bakteri atau mungkin virus ya gitu. Nah, ini dia ya. Jadi Hoya
Kuaci ini sebentar. Oh ya, Kuaci lah ya. Hoya Kuaci ini memang sebenarnya kalau untuk cara pengembangbiakannya gampang ya, tinggal kita ambil taruh di pot, kemudian dia akan berkembang biak. Makanya harganya juga jauh lebih ekonomis, karena ya sekali lagi hukumnya seperti itu. Apabila kita bisa mengembangbiakan secara massal, secara banyak gitu kan ya, tanpa effort yang besar, maka harganya juga ya sosok lah ya. Tapi saya tidak melihat harganya ya teman-teman, saya melihat keunikannya gitu kan. Jadi kayak pohon rambat gini ya, jadi daunnya yang kayak kuaci, terus warnanya juga hijau cantik, apalagi yang baru keluar seperti ini nih. Nah, cantik ya, tuh kecil-kecil gitu, saya suka. Jadi memang semua tanam punya ciri khas masing-masing ya kan. Berbeda dengan aglonema dia lebih ke arah warna-warni di daunnya. Nah, sedangkan Hoya Kuaci ini ya, atau Discida ini mungkin ya dia merambat gitu kan, kemudian membentuk sebuah untayan ya ke bawah gitu kan, jadi kayak rambut gitu kan. Dan ini sebenarnya cantik juga sih, kalau misalkan ada 10 atau 20 bergelayutan di atas gitu kan ya, itu jadinya cantik banget. Kalau saya cuma satu ya di sini tuh, satu di belakangnya ada anggrek ya, itu belum ini sih, nanti kita ngobrol lah sama dia. Oke, jadi pada pagi hari ini seperti biasa kita ajak ngobrol dulu dengan mungkin kaitannya sama semalam ya. Jadi Bapak Ibu semua sudah melihat dan menyaksikan debat cawapres ya, yang dinantikan mungkin bagi para pendukung paslon 1, 2, dan 3. Ya mungkin penampilan dari cawapres masing-masing mempunyai karakter ya, ciri khas masing-masing, sehingga dari semua cawapres itu kan mengungkapkan visi dan misi serta gagasan-gagasan yang ditanya oleh moderator kepada para paslon cawapres seperti itu ya. Ya, jawabannya bervariatif sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing, sehingga justru disinilah rakyat akan memilih siapa yang pantas untuk menjadi cawapres seperti itu di nanti pemilu di 2024 nanti ya, di bulan Februari kalau nggak salah ya. Mungkin sebelumnya kan banyak sindiran ini itu dan seterusnya. Semalam kita sudah buktikan semuanya ya, seru. Jadi nanti saya tidak akan menggiring ke paslon salah manapun ya, yang pasti saya mendukung bagi cawapres yang benar-benar mendukung atau memperjuangkan hak rakyat gitu ya, untuk memajukan rakyat Indonesia, memeratakan pembangunan, kemudian juga tentunya menuju Indonesia yang lebih maju, lebih baik lagi, seperti itu sih, siapapun presiden dan cawapresnya nanti ya. Nah itu jadi ramai ya, saya kira ada beberapa pendapat yang berkomentar ini dan itu mengenai debat semalam, karena memang topiknya ada ekonomi, ada sosial, ada budaya ya yang ditanyakan kepada para cawapres seperti itu. Ya tentunya sekali lagi pilihan ada di tangan rakyat Indonesia untuk menentukan Indonesia yang lebih maju, karena memang dari sisi gaya bicara, dari sisi mengungkapkan visi dan misi, pertanyaan yang dijawab itu sudah menunjukkan kapasitas dia akankah bisa menjawab menjadi seorang cawapres di era 2024-2029 nanti. Dan tentunya debatnya masih ada ya, beberapa lagi. Kalau tidak salah ada 3 kali lagi debat ya, yang jadi sekarang skornya masih tipis-tipis lah ya, antara paslon 1, 2, dan 3 nanti ya.
karena rangkaian debat juga kan ada 5 kalau nggak salah, makanya jadilah pemilih yang cerdas ya, jangan terkecoh dengan satu episode yang mencengangkan atau membuat jadi orang yang wah ini udah pasti. Karena sejatinya proses debat ini merupakan sebuah proses demokrasi ya. Ini salah satu cara untuk memberikan sajian visi dan misi ya, kepada rakyat Indonesia yang selalu menyaksikan perkembangan dari masa ke masa, siapa yang pantas jadi presiden dan wakil presiden nanti. Karena menjadi seorang presiden tentunya kita pilih dengan orang-orang yang terbaik, hebat, dan bisa memajukan bangsa Indonesia, memakmurkan masyarakat Indonesia, kemudian yang menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya ya, baik dari SDM-nya, dari infrastrukturnya, dari ekonominya, sosial, budaya, kemudian kesehatan dan seterusnya lah. Itu ya, jadi seru ya semalam debatnya ya, seperti biasa lah. Maksudnya kalau dalam debat ada yang menyerang, ada yang diserang, ada yang so-so, ada yang ya agak-agak malu-malu untuk nyerangnya gitu kan ya. Ada yang langsung menyerang gitu kan, ada yang karena dia masih dalam perahu yang sama, akhirnya dia agak gimana gitu ya. Ya tentunya ini jadi sorotan bagi kita semuanya. Kalau saya pribadi akan memilih paslon yang menurut saya baik gitu kan. Saya tidak akan memilih ke satu paslon ya teman-teman. Saya nggak mau kampanye di sini. Biarkan rakyat yang memilih. Gitu. Baik, weekendnya kembali lagi di weekend, paling jangan lupa teman-teman semuanya. Ini kita sirami dulu nih. Kebetulan kita sirami pakai apa nih? Air biasa. Oh, air biasa nih teman-teman semuanya. Tapi ada vitaminnya dikit ya. Ya biar tambah seger lah ya, kasih vitamin. Nanti besok kita ngobrol sama siapa ya? Hari ini si Hoya namanya, Hoya Kuaci atau Davici nih. Kalau nanti besok kira-kira ada yang mau komen gak, mana nih yang akan kita ajak ngobrol? Apakah anggrek di belakang situ, atau singonium, atau ini laba-laba atau tarantula ya? Biasa. Apa? Ini? Bukan tarantula, biasa apa ya namanya? Keladi biasa. Bukan keladi, kuping gajah ya. Maaf nama ya. Kuping gajah gitu. Nah, kita banyak sih nanti yang kita akan ngajak ngobrol sih. Mudah-mudahan nggak diganggu kucing. Gitu ya. Jadi di hari Sabtu ini selamat berweekend ya bersama keluarga dan anak-anak tercinta mungkin dimanapun Anda berada. Jadi yang hobinya mungkin jogging, selamat beraktivitas jogging. Yang hobinya memancing, silakan ya, hati-hati di jalan. Yang hobinya traveling mungkin ya hati-hati di jalan juga, tetap waspada. Kalau saya habis ini mungkin biasa jogging ya kan, biar tubuhnya makin sehat. Kita pencegahan ya, karena sekali lagi ada istilah preventive is better than cure ya gitu. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu. Ya pencegahannya kalau saya untuk kesehatan ya olahraga itu, walaupun olahraganya tipis-tipis saja, jangan terlalu over, karena kalau over malah jadi sakit seperti itu. Baik ya, itu sajalah pagi hari ini, weekend yang sangat cerah, dan mudah-mudahan juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Bapak Ibu semuanya di weekend ini. Dan jangan lupa stay safe, karena katanya COVID sudah mulai naik lagi. Pakai masker kalau di tempat umum ya, itu sebaiknya seperti itu untuk menghindari ya seperti itu. Baik, itu saja ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat berweekend ya. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hoya 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 Miko. Hoya hoya. Yo.